Everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mrs. Things. Apa kabar dunia? 오빠, 어떡해? Gengs, buat kalian nih para pecinta drakor, kira-kira ada nggak nih cerita yang alurnya sama kayak kasus yang mau kita bahas hari ini? Dimana ada opa-opa gitu kan yang jauh dari kata drakor, melainkan lebih sifatnya kayak di film-film horor. Jadi kalian yang suka menilai orang dari sampulnya nih perkara orangnya apa cakep, penampilannya rapi gitu kan, langsung dipikir orang baik nih. Iya hari gini maling-maling mah pada rapi-rapi, lu lihat tuh yang pada berdasi pakai kemeja naiknya Mercy. Takut kita ngomongin begitu. Mendingan kita ngomongin ini aja deh. Miral Tribekit. Jangan dilihat kemasannya kecil begini nih, kecil-kecil cabai rawit, banjir bener. Gimana gunanya buat mencerahkan kulit, gengs? Karena Miral Tribekit ini memang fokusnya tuh buat brightening. Jadi nggak pakai cang-cing-cong gitu kan. Ini udah buat brightening aja gitu kan. Kulit-kulit kalian yang misalnya apa? Secerah, suka panas-panasan gitu kan di luar. Jadinya kayak, duh, kok kusam banget gitu kulit kita hitam. Langsung pakai Miral Tribekit ini. Jadi dalam satu kemasan, dalam satu box itu tuh ada 3 nih. Ada serumnya, ada night cream, sama day cream. Kemasannya gue bilang juga praktis banget sih. Buat dibawa-bawa misalkan kalian mau ke kantor atau mau ke kampus gitu kan buru-buru pagi-pagi udah bawa aja pakai di sana. Atau kemarin gue liburan, enak banget nih kayak gini praktis udah cemplungin aja ke tas. Mau tas lu pouch kecil juga cukup. Nah kalau kalian pakai rutin nih, kulit kalian bisa auto cerah. Cerahnya ini bukan cerah yang kayak putih tembok gitu kan, enggak. Kalau yang begitu-gitu mah serem, ada merkurinya kali. Ini cerahnya tuh natural, bagus, nggak kusam gitu loh. Kandungannya aman, udah BPOM dan halal juga. Jadi langsung aja ya, cek info dan promonya di deskripsi di bawah. Nah, jadi kejadiannya itu terjadi di akhir tahun 2022 kemarin. Yang mana ketika itu semua orang masih dalam suasana perayaan Natal dan Tahun Baru. Kayak sebentar lagi nih, sebulan lagi kan kita mau masuk ke Desember juga ya. Tapi bukan vibes-nya senang-senang bahagia, malahan berubah menjadi mencekam, gengs. Karena beberapa orang warga Korea sana, terutama para wanita, itu tahu-tahu kaget karena mendapatkan panggilan telepon dari polisi secara tiba-tiba. Yang menanyakan seorang pria bernama Lee Ki-yong. Jadi memang secara random nih, banyak orang tuh yang ditelepon sama polisi ditanya, kenal nggak lu sama pria bernama Lee ini? Tapi Lee Ki-yong yang dimaksud itu bukan nama artis ya. Soalnya emang ada juga tuh nama artis dengan yang sama begitu juga. Melainkan Lee yang dimaksud di sini itu orang biasa, tapi disinyalir sebagai pembunuh berantai. Bayangin, udah modern, tahun 2022. Tahu-tahu lu ditelepon sama polisi bukan karena tipu-tipu, dibilang, "Bu, anaknya ketangkep narkoba." Terus sih. Lah itu mah modus di mari ya di negara plus 62. Tapi ini karena beneran telepon polisi untuk memastikan kalau wilayah yang disinyalir ini menjadi modus operasi dari seorang pembunuh berantai ini yang namanya Lee Ki-yong tadi. Kan serem ya kalau begitu. Nah, jadi semuanya akhirnya terungkap dari pacarnya si Lee ini, gengs. Yang di sini kita sebut dengan panggilan Nuna aja ya. Karena memang identitas aslinya itu dirahasiakan sama polisi ataupun media sana. Sampai saat ini tidak diungkap ke publik. Ya kalau di Korea kan kita tahu hal-hal seperti ini memang privasi banget. Dijaga bener-bener gitu. Sampai nanti di akhir, gak hanya korban aja, tapi pelakunya juga sebenarnya dirahasiakan, gengs. Tapi ini kita bahas dulu ya. Pokoknya diketahui, kalau Lee sama Nuna ini tuh katanya udah pacaran 4 bulan. Sampai di tanggal 25 Desember 2022, pas banget tepat hari Natal tuh musim dingin, salju mah di Korea. Tapi umumnya kalau di Korea sana nih, perayaan Natal itu dirayakannya biasanya orang-orang bareng temen sama pacar. Bukan kayak bareng keluarga kayak Home Alone di Amerika, enggak. Coba mungkin teman-teman di sini ada yang tinggal di Korea, boleh komen di bawah ya, emang budayanya begitu kalau di sana tuh sama teman sama pacar. Ya mungkin kali aja di sini siapa Jennie, Ningning, Mingyu, Kyungsok, Jungkook gitu kan lagi pada nonton nih, pada nongkrong lu pada ya. Boleh komen-komen di bawah, aku mau. Ya ada gila-gilanya kali Jennie nonton beginian. Kesambet apa gitu, ngerti juga kagak ya. Nah waktu itu pokoknya si Nuna tuh lagi mau berduaan nih sama pacarnya si Lee. Ya akhirnya dia datang tuh ke apartemennya Lee di daerah Paju. Itu tuh ada di provinsi Gyeonggi dengan niat emang mau merayakan Natal bareng. Sekaligus mereka berencana mau tinggal bareng juga, gengs. Karena setelah 4 bulan pacaran, Nuna ini ngerasa kayaknya si Lee ini tuh he's the one ya, he's the one. Yalah sosok bahasa Inggris menurut kita. Macam maksudnya, ketemu jodoh gitu kayak di drakor. Soalnya Lee itu tipe dia banget. Penampilannya ya stylish. Terus act of service juga, suka traktir, suka kasih hadiah. Siapa yang kagak demen begitu. Pokoknya Nuna ini berasa jadi Song Hye Kyo yang diperhatiin sama Song Joong Ki begitu. Tapi mereka berdua dicerai. Dan saat itu si Lee ini juga katanya usianya udah 31 tahun. Jadi rasa-rasa udah cukup matang menjalani hubungannya lebih serius. Karena si Lee ini bilang tuh ke Nuna emang dia lagi nyari cewek buat berumah tangga, nggak mau main-main. Nah ya udah, begitu sampai di apartemennya Lee, Nuna langsung masuk ke dalam unitnya karena memang sebelumnya dia udah pernah dikasih tahu tuh kode sandinya kalau di Korea kan pintunya ada
attitude-nya tuh ada yang buat pencet-pencet sandi. Dimasukin tutut berhasil kebuka. Ternyata tapi di dalam Silly kagak ada. Cuma ya udah si Nuna kan santai aja masuk gitu, Silly-nya lagi kemana kali. Nah saat si Nuna ini baru pertama kali dia ke apartemennya Silly gitu kan, ngeliat ke dalamnya. Menurut si Nuna nih ya, kondisinya tuh rapi gengs. Untuk ukuran seorang laki-laki yang tinggal sendiri. Udah gitu, wangi juga. Yang kalau dicium-cium nih, wangi-wangi aroma bunga mawar katanya. Lah beda banget sama kamar lu. Bau apak tuh, spray kagak diganti, bau iler. Habis makan ciki udah dibuang aja gitu di lantai. Jendela juga kagak pada dibuka gitu kan, sumpah. Ih jorok sih lu. Nah di dalam sana juga ternyata ada 3 ekor kucing dan 1 anjing, emang peliharanya Silly. Bayangin aja tuh di dalam ada hewan peliharaan. Tapi nggak bau, gengs. Biasanya kan kalau ada hewan bau ya, ini nggak wangi bunga mawar. Berasa anak perawan gitu ya. Berarti mah orangnya apik, resik yuk. Yakin ya sambil nunggu Silly pulang, Nuna main-main dulu lah sama hewan-hewan itu. Dan dia kepikiran, udah pada makan belum? Kasih makan. Biasa kalau kita ngeliat hewan kan pengen ngasih makan aja gitu rasanya. Jadilah si Nuna mulai geratak-geratak nih nyari di mana ya Whiskas ataupun Royal Canin ini disimpan sama Silly. Udah ngereak-ngereak tuh majikan-majikannya tuh, si kucing-kucing sama pada anjing gitu kan minta makan mungkin. Kalian juga mau kita kasih Whiskas? Kan kalian majikanku juga. Ya loh, selamat dicakar gua sama para majikan. Mohon maafin saya ya majikan ya, lancang bener. Nah, si Nuna udah nyari-nyari di deket kandang nggak ada. Di lemari pantry nggak ada. Duh, di mana sih naruhnya? Kayak emak gua tuh kalau naruh barang cuma dia sama Tuhan yang tahu. Si Nuna nih ngeliat nih ada satu lemari yang pintunya kayak diikat pakai tali. Nah, Nuna mikir, mungkin makanan kucingnya di situ tuh. Pintu lemarinya sampai diikat sengaja supaya kucing-kucing ataupun anjing nggak bisa buka. Kan kadang emang ada ya hewan peliharaan yang pinter gitu, lebih pinter daripada mantan lu. Udah dengan polosnya dibuka itu sama si Nuna talinya. Terus pintu lemarinya juga dibuka. Ternyata di dalamnya ada seorang mayat laki-laki tua yang udah busuk. Dan seketika tuh aroma mawar tadi tuh yang memenuhi ruangan berubah menjadi bau busuk yang menyengat. Si Nuna sempat kayak bingung gitu sebentar saking kagetnya. Tapi habis itu dia buru-buru nyari telepon. Ditelepon polisi. Singkat cerita, polisi pun datang ke TKP. Di situ juga polisi langsung berhasil mengidentifikasi kalau laki-laki yang di dalam lemari tadi itu adalah supir taksi yang telah berusia 60 tahun. Yang memang kebetulan dari pagi harinya itu dilaporkan menghilang oleh keluarga. Kenapa polisi bisa cepat banget mengidentifikasi supir itu? Karena ciri-cirinya itu persis banget dengan laporan orang hilang yang baru diterima tadi pagi. Jadi ya polisi masih inget nih. Yang mana si supir ini ternyata dilaporkan sama sang anak, katanya udah nggak pulang tuh bapaknya si supir taksi nih. Udah 5 hari. Alahnya ternyata di dalam lemari. Dan karena udah menghilang selama 5 hari, polisi pun menyimpulkan kalau kemungkinan besar dia sudah meninggalnya berarti dari sejak 5 hari yang lalu. Tepatnya berarti tanggal 20 Desember. Tapi masalahnya di tanggal 20 Desember itu, Lee ini katanya sedang berada sama Nuna untuk makan malam dengan keluarganya Nuna. Jadi alibinya kan berarti nggak match nih kalau si Lee pelakunya. Kenapa bisa tahu-tahu si supir ada di dalam apartemennya Lee? Nah dari situ dicari tahulah mengenai si Lee ini yang ternyata Lee itu udah punya 4 catatan kriminal. Yang pertama di bulan Mei tahun 2013. Ya waktu itu dia pernah ditangkap di daerah Seoul karena melanggar peraturan lalu lintas. Padahal saat itu dia lagi wamil wajib militer. Ya akhirnya dia nggak dihukum karena lagi wamil, tapi SIM-nya dicabut. Kedua masih di tahun yang sama 2013 tapi bulan Agustusnya, Lee ini ditilang lagi karena menyetir sambil mabuk. Terus pas diminta SIM-nya mana? Lah kan tadi SIM-nya udah dicabut bulan Mei. Karena itu dia tahu-tahu langsung tancap gas. Yang padahal polisi itu tangannya masih memegang pintu mobilnya Lee waktu lagi nilang. Ya jadinya polisinya ikut keseret sejauh 2 km. Karena jatuhnya ini berarti double-double ya kesalahannya ya. Udah kagak punya SIM, nyetir sampai mabok, kabur pas ditilang. Terus jatuhnya penyerangan terhadap polisi karena polisinya keseret tuh. Ya udah dari situ Lee dipenjara 1 tahun 6 bulan. Nah yang ketiga di bulan Desember 2018. Dimana sama lagi-lagi dia masih tuh nyetir sambil mabok kagak ada kapok-kapoknya. Di situ dia tabrakannya sama taksi dan dia dikenakan semacam apa ya waktu itu? Sanksi bebas bersyarat selama 2 tahun ke depan. Jadi pokoknya selama 2 tahun itu dari 2018, kalau dia kena kasus lagi, dia bakal dipenjara tuh. Yang ternyata belum 2 tahun nih, di tahun 2019, bulan Juni, emang biang onar nih orang kali ya. Lagi-lagi dia nyetir dalam kondisi mabok di daerah Guangzhou, gengs. Ya akhirnya udah, polisi gedok dan masukin dia ke penjara selama 1 tahun. Setelah nyari informasi sedikit-sedikit itu dari catatan kepolisian, Lee segera dicari dan langsung ditahan. Tapi waktu ditahan tuh ditangkap, dia kelihatan tenang banget. Gak ada tegang-tegangnya, kagak ada gelisah-gelisahnya. Duduknya juga tenang dan dia pun dengan santai mengakui semua perbuatannya, gengs. Kayak iya benar saya menghabisi supir taksi itu. Tapi itu nggak sengaja, Pak. Soalnya saya lagi marah banget sama itu supir taksi. Ada gila-gilanya kan orang yang ngomong begitu. Jadi menurut pengakuannya Lee, di malam di tanggal 20 Desember, itu dia benar lagi makan malam sama keluarganya Nuna. Jadi Nuna juga nggak bohong kan berarti. Nah, sambil makan malam, mereka juga minum-minum soju. Lah kalau di Korea kan biasa minum-minum begitu ya. Murah banget soju di sana sekitar 14.000 apa 20 ribuan. Loh kalau di sini kan sampai 90.000 ke atas, 100.000 lah mikir ya.
Astagfirullahaladzim, itu haram. Tapi yang haram apa, Maya? Dengar Maya, yang haram itu cuma babi. Nah, pokoknya acara makan-makan dan minum-minum itu terus berlangsung sampai jam 11 malam. Yang udah pasti, Lini pulang dalam pengaruh alkohol. Dia mulai nyetir tuh sendirian, pakai mobil berjenis Kia Sorento, emang punyanya dia. Nah, masalahnya nih satu, dia pulang dalam kondisi mabok. Tapi nyetir sendiri nih. Terus kedua, kan nggak punya SIM. Gara-gara udah beberapa kali bolak-balik kena masalah lalu lintas. Sampai pernah dipenjara. Ya namanya orang mabok itu juga nyetirnya ugal-ugalan. Jadilah dia nabrak mobil si supir taksi dari arah yang berlawanan. Yang mana si supir taksinya akhirnya marah-marah minta tanggung jawab dong. Dan di situ si Lee mengiyakan. Tapi udah Pak, kita nggak usah pakai lapor-lapor polisi. Kita selesaikan saja secara damai, kekeluargaan. Saya janji akan mengganti nih semua kerugian Bapak. Tapi ya itu, jangan lapor polisi ya, soalnya bisa-bisa nanti si Lee dipenjara lagi karena kasus yang sama tentang pelanggaran berulang. Nah mau tuh akhirnya si supir taksinya oke. Tapi Lee di situ bilang, kagak bawa uang cash. Jadi gimana kalau Bapak ikut saya ke apartemen saya untuk ngambil uangnya di sana? Jadi nanti Bapak kita iring-iringan aja, Bapak ikutin saya tuh dari belakang. Akhirnya udah bener mereka nih iring-iringan sampai ke apartemennya Lee. Dari CCTV apartemen, itu juga kelihatan kalau Lee sama supir masuk tuh berjalan santai aja ke dalam lift. Karena kan si supirnya belum tahu apa-apa nih. Tapi 20 menit kemudian, terlihat si Lee keluar tuh turun dari lift sendirian. Mana berarti si supir taksi itu sudah dihabisi dalam waktu 20 menit saja. Dan di situ juga terlihat si Lee turun dari lift tenang banget, gengs. Nggak ada kelihatan kayak apa gestur, panik, segala macam nggak ada. Dimana tujuan dia turun dari lift itu adalah untuk menghilangkan barang bukti yaitu taksi dari si korban. Dia membawa taksinya itu keluar parkiran apartemen dan Lee juga sempat menghapus kotak hitam atau black box yang ada di dalam taksi guna menghilangkan jejak dan barang bukti. Nah, cuma kalau menurut dari versinya Lee sendiri, dia tuh kesel karena waktu di dalam unit apartemen, si supir malah merasa dengan minta uangnya lebih. Padahal kan sepakatnya di awal berapa, tapi mintanya ternyata lebih. Yang mana kalau Lee nggak mau, si supir taksi bakal ngancam akan lapor polisi. Lee yang merasa terpojok nih, karena dia kan nggak mau kena sanksi lagi ya sama polisi. Akhirnya gelap mata dan langsung menghabisi si supir taksi. Lee sih bilangnya nggak ada rencana saya Pak buat menghabisi si supir taksi ini kok. Jadi semuanya dilakukan secara spontan di dalam unit apartemen karena dia merasa diancam. Ya cuma dari cerita si supir taksi sampai diajak masuk ke dalam apartemen aja kan udah aneh ya, kayak polisi juga nggak bodoh-bodoh amat gitu dengar pengakuannya si Lee. Karena ternyata duit cash yang dijanjikan kepada si supir taksi yang katanya ada di dalam unit apartemen, makanya kan disuruh diambil, itu nggak pernah ada. Kan ketahuan emang niatnya si Lee itu ngajak si supir sampai masuk ke dalam unit biar bisa melakukan aksinya dengan mudah. Dan gilanya ya, Lee itu juga sempat-sempatnya pakai handphone si supir, ya padahal si supir ini udah nggak bernyawa ya. Buat itu tuh, apa sih, pinjam aplikasi pakai pinjol dari HP-nya si supir dan bobol kartu kreditnya si supir juga. Pokoknya Lee ini berhasil mendapatkan 50 juta won atau setara 500 juta rupiah dari handphonenya si supir ini. Sementara anak dari si supir tuh di rumah khawatir kok bapaknya nggak pulang-pulang. Di chat nih ke bapaknya, Pak kapan pulang? Apa baik-baik saja Bapak nih? Bapak punya masalah apa? Bapak mau dijemput di mana? Bapak perlu bantuan apa gitu kan? Tapi sama si Lee ini cuma dibalas singkat, baterai saya habis, saya tidak bisa menjawab panggilan sekarang, saya tidak akan pulang. Yang mana kan anaknya tahu itu bukan kata-kata yang biasanya bapaknya sendiri ketik. Makanya akhirnya anaknya dilapor polisi atas kasus orang hilang. Tapi sementara itu, si Lee ini masih dengan santai aja berhubungan dengan Nuna. Dengan ngajak lagi tuh makan di restoran, terus staycation juga sempat di hotel mewah. Yang ternyata semua pakai duit rampasan dari si supir taksi. Nah, polisi kan terus melakukan penyelidikan nih, dan menemukan fakta mengagetkan lainnya. Kalau ternyata, apartemen tadi si Nuna menemukan si supir taksi itu bukanlah apartemen miliknya Lee, melainkan itu milik seorang wanita berusia 50 tahun bernama Ibu Jung. Sama polisi kan ditanya lagi nih si Lee nih, Lee, kami tahu kok kalau apartemen yang kamu tinggali itu bukan milik kamu kan? Ini terdaftar atas nama orang lain nih, Ibu Jung nih. Kemana nih Ibu Jung nih? Lagi-lagi dengan tenang, si Lee menjawab, oh Ibu Jung, iya bener itu emang apartemennya Ibu Jung ya. Ibu Jung itu pacar saya Pak. Kami sempat tinggal bersama di sana, tapi udah berbulan-bulan dia menghilang. Karena ya saya menghabisinya juga. Dan semua lagi-lagi diceritakan sama Lee tanpa emosi dan tanpa ekspresi, udah datar aja lempeng. Lee mengaku kalau dia sama Ibu Jung juga berpacaran selama 4 bulan, namun akhirnya ada perkataan dari Ibu Jung yang menyakitkan hatinya. Dia nggak terima dan langsung menghabisi Ibu Jung tuh pada bulan Agustus 2022. Jadi berarti abis Lee ini menghabisi Ibu Jung, terus 4 bulan kemudian di Desember 2022, Lee menghabisi supir taksi. Nah, polisi nanya lagi, oke kalau gitu di mana kamu sembunyikan Ibu Jung? Lee menjawabnya, udah saya masukin tas ransel, terus tasnya saya hanyutkan ke sungai, Pak. Nah, selain Lee sama Nuna yang diminta keterangan, tentunya tetangga-tetangga kanan kiri di unit apartemen itu juga ditanya-tanya. Ya namanya orang di apartemen Korea ya kadang-kadang
apa ya, pasti pada individual gitu, nggak kayak kepo-kepoan di sini. Jadi pas ditanya sama polisi nih, para tetangga-tetangganya tuh menjawab, emang Ibu Jung itu udah nggak kelihatan lama sih ya Pak. Tapi ya kita ngiranya kalau Ibu Jung ini lagi sibuk aja, lagi pergi kali. Dan kalau untuk Lee yang saya lihat, anaknya mah sopan banget loh. Dia kayak selalu membukukan badan terlebih dahulu kepada orang-orang yang lebih tua di apartemen itu. Nah, tapi memang ada satu hal yang membuat warga di sana itu tidak nyaman. Karena semenjak Lee menginap ataupun tinggal bersama Ibu Jung, dia selalu merokok sembarangan dan puntungnya tuh dibuang di mana-mana. Nah, polisi dari situ kemudian mengadakan konferensi pers dan membawa si Lee ini ke depan awak media tuh. Jadi di depan wartawan, Lee juga menyampaikan permohonan maaf tapi mukanya ditutupin tuh pakai masker sama pakai hoodie. Di situ para wartawan yang kayak kesel gitu ya sama si Lee ya, pada teriak kayak, lepas dong maskernya, lepas dong gitu ya, biasa pada provokator ya. Dengan alasan maksudnya, Pak Polisi lepas dong tuh biar warga waspada kalau orang begini nih tahu-tahu nanti bisa kabur apa gimana, tahu mukanya bagaimana. Ya ada benernya juga sebenarnya wartawan ya. Tapi polisi di situ tidak menuruti permintaannya wartawan. Karena gimana pun juga kalau di Korea, privasi tersangka itu ternyata dilindungi sama undang-undang. Jadi nggak hanya korban tapi tersangka juga dilindungi. Karena di sana tersangka tuh berhak menolak identitasnya diungkap ke publik. Dan Lee ini ya menolak, dia nggak mau identitasnya diungkap ke publik untuk menghormati perasaan keluarganya yang sama sekali nggak tahu tentang kejahatan ini. Ya sebenarnya warga Korea sana sama para wartawan sebenarnya katanya juga kesel sama undang-undang satu ini yang dianggap cukup aneh. Maksudnya kan pelaku ini waktu melakukan hal sekeji itu nggak mikir perasaannya korban, keluarganya korban bagaimana, tapi dia waktu ditangkap minta dipikirin perasaannya dia sama keluarganya lah, bagaimana ceritanya konsepnya. Tapi ya udahlah, berarti kan itu memang hukum yang ada di Korea sana ya. Intinya di konferensi pers hari itu, Lee secara resmi didakwa atas tuduhan pembunuhan, perampokan, pemalsuan dokumen, penipuan, dan pelanggaran hukum, jaringan informasi dan kartu kredit. Yang mana dakwaannya itu adalah dakwaan terberat, hukuman mati. Nah, tapi dari situ polisi tetap mendalami kasus ini karena mereka ingin mencari keberadaannya Bu Jung dengan mengerahkan untuk penyelam, kapal, alat berat, helikopter. Karena katanya tadi kan Bu Jung ini dibuang ke sungai. Tapi setelah polisi udah ngubuk-ngubuk sungai nih, tahu nggak Lee bilang apa? Pak Polisi, setelah saya pikir-pikir kayaknya Bu Jung bukan saya hanyutin ke sungai deh, tapi saya kubur tuh di daerah pegunungan situ. Ya polisi kan kayak, wah ngajak ribut nih orang nih. Udah kayak percaya nggak percaya sebenarnya sama omongannya Lee. Tapi ya udahlah, polisi tetap aja tuh melakukan pencarian kedua ke daerah pegunungan yang disebutkan sama Lee. Habis itu dengan tenangnya si Lee ini bilang lagi, saya bisa kok nunjukin lokasi sebenarnya di mana kalau Bapak masih belum nemuin. Hitung-hitung ini hadiah saya buat Bapak. Nah, di sini jelas banget terlihat kalau Lee memang menikmati momen di mana dia seperti berhasil mainin polisi. Seolah-olah dia satu-satunya orang yang tahu atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang memang diperlukan sama polisi. Tipe pelaku narsis begini nih, biasanya memang bakal sengaja mempersulit penyelidikan karena dia ingin membuktikan dia ini masih punya kendali untuk membuat orang lain tuh kesulitan. Nah, orang kayak begini kok dia lindungi privasinya gitu ya. Kan orang-orang jadi gendek. Polisi akhirnya langsung tuh membawa Lee ke TKP yang katanya dia tahu buat ditunjukin. Namun lagi-lagi udah muter-muter ngalor ngidul kemana-mana gitu kagak ketemu itu Ibu Jung. Polisi yang ngerasa kalau dia di-prank lagi sama Lee, udah kesel kan ya udah Lee disuruh langsung udah kamu masuk aja ke mobil polisi biar kita yang nyari sendiri. Nah di dalam mobil polisi mungkin karena dikira nggak ada siapa-siapa dan dia juga ngep ya pakai masker terus. Si Lee ini lepas masker dan nurunin tudung hoodie-nya. Dia nggak tahu aja ternyata di sekitarnya ada paparazzi yang udah siap-siap tuh jepret ngambil fotonya gengs. Ya macam dispatch yang suka diam-diam motoin idol-idol gitu. Dari situ kesebar deh si mukanya Lee. Dan netizen langsung jadi detektif dadakan gitu kan, sampai bisa membongkar identitasnya Lee ini tuh siapa, anaknya siapa, bapaknya siapa. The power of netizen. Tapi begitu identitasnya mulai perlahan-lahan ketahuan, Lee ini tahu-tahu setuju untuk mempublikasikan dirinya sendiri kepada publik. Ya lagi-lagi biar seolah-olah nih kendali itu memang dia yang mau nih menyebarkan identitasnya, bukan karena udah kepergok sama netizen. Maksudnya karena udah ketahuan netizen gitu. Kita tadi loading di sininya jadi susah ngomongnya. Dan foto-foto yang dipublish oleh pihak kepolisian itu ternyata foto ID ya, kayak jadi semacam KTP Koreanya si Lee. Yang mana ternyata wajahnya Lee ini nggak ada serem-seremnya sama sekali, gengs. Kayak orang bener, padahal mukanya kita lihat-lihat. Wajahnya simetris, rahangnya tajam gitu kan, rambutnya hitam tebal, kulitnya bersih. Kayak orang jahat, kayak orang baik, kayak orang biasa, kayak orang bener. Nah tapi lanjut ya, polisi kan terus lagi-lagi melakukan penyelidikan. Mereka tuh sebenarnya udah nggak punya clue lagi untuk mencari saksi ataupun korban-korban lainnya. Nggak banyak orang yang bisa dimintai keterangan soal siapa si Lee ini dan gimana kesehariannya. Si Nuna aja nih pacar terdekat yang nggak tahu terlalu banyak mengenai si Lee ini, karena ya mereka pacarannya juga baru 4 bulan sih. Jadi polisi berusaha mencari cara lain dengan membandingkan semua keterangan Lee dengan apa yang terkonfirmasi di CCTV. Dimana waktu Lee ditangkap, dia lagi berada di rumah sakit di tanggal 25 itu waktu lagi malam Natal kan. Nah si Lee ini bilang kalau sebelumnya dia sedang bersama 5 orang temennya. Mereka lagi makan di restoran barbecue. Tapi ternyata pas sudah pesan makan,
Ini orang-orang ini pada kagak bawa duit katanya. Yang terpaksa Lee harus bayar semuanya nalangin. Karena ngerasa kesel diporotin sama orang-orang ini teman-temannya. Lee pun ngatain mereka, kagak modal lu. Nah, perkataan itu bikin teman-temannya Lee ini melakukan kayak semacam apa ya, perundungan. Lee-nya dipukulin, habis itu ditinggal sendirian. Nah, dari situ makanya si Lee ke rumah sakit buat mengobati luka-lukanya. Tapi di sana ternyata malah dia ditangkap sama polisi. Nah, polisi nyari tuh 5 orang yang disebutkan sama si Lee. Tapi ternyata cerita dari mereka sangat berbeda dengan ceritanya Lee. Dimana sebenarnya 5 orang ini adalah ya 5 orang sahabat yang nggak kenal semuanya sama si Lee. Ceritanya waktu itu mereka lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal datangnya si Lee nih. Tahu-tahu ujuk-ujuk bilang, boleh ikut nongkrong nggak? Tapi kita nongkrong di situ aja tuh di restoran barbecue, ntar gua traktir, tenang aja. Macam kita tahu-tahu didatangi Helmi Yahya gitu, dikasih duit kaget kan. Jadi tawarin makan enak, siapa yang kagak nolak? Dan mereka berlima ini kan mikir diajaknya ke tempat yang rame ya, di restoran barbecue. Jadi bukan hal yang serem-serem mau diapain kali. Dan selama di tempat makan itu, Lee katanya terus membual tentang dirinya sendiri. Dia bilang katanya dia anak orang kaya. Saking kayanya dia bingung nih, uangnya mau dibuat apa lagi? Jadi dibuang-buang aja lah, makanya gua traktir lu pada gitu. Ya orang 5 ini kayak ngebatin iya aja, yang penting kita makan gratis nih kan. Tapi makin lama omongannya si Lee makin terdengar aneh, gengs. Dia nanya ke 5 orang ini, kalian mau nggak kalau gue suruh bunuh orang? Nanti gue kasih 1 juta won deh. Ya 5 orang ini nganggapnya awalnya nih orang bercanda kali. Tapi lama-kelamaan obrolannya tuh kok muter-muter seputar pembunuhan terus ya. Sampai kayak, wah nggak beres nih orang. Jangan-jangan nih kita mau diapa-apain gitu, udah. Cabut yuk. Ya udah, akhirnya mereka berlima cabut, tapi nggak bercabut dari daerah situ. Jadi kayak mereka keluar terus ngerokok sambil gosipin si Lee tuh di dalam. Aneh banget ya orangnya ternyata ya. Nggak lama si Lee keluar dan nyamperin mereka lagi. Yang tahu-tahu nih, salah satu dari 5 orang itu diserang sama si Lee. Ya yang lain langsung gercep nyerang balik 5 lawan 1. Pas Lee udah kelihatan nggak berkutik, mereka langsung kabur. Dan di situ katanya si Lee teriak, "Woi, gua abisin lo semua." Berarti kan emang aneh banget si Lee ya. Polisi melanjutkan investigasi dengan melakukan penelusuran ke apartemennya Lee tuh. Ya bukan apartemennya Lee sih ya, apartemennya Ibu Jung. Dan di sana ditemukan 4 DNA lainnya, gengs. Jadi ada 3 DNA wanita sama 1 DNA pria. Kalau 1 DNA pria itu memang ternyata milik si supir taksi. Terus 3 DNA ini milik si Nuna, Ibu Jung, sama ada ART cabutan yang kayak datang setiap 2-3 hari sekali aja lah. 2-3 hari seminggu. Tapi ART-nya ini masih hidup. Terus ditanyakan sama polisi, dia bilang dia nggak pernah curiga sama sekali dengan orang di apartemen itu. Maksudnya si Lee, orangnya baik banget, Pak. Terus bayarnya juga tepat waktu terus honornya. Jadi dia kira ya Lee orang biasa aja. Nah, tapi yang bikin polisi khawatir, setelah ngubek-ngubek lagi tuh isi handphonenya si Lee, ternyata dia ini telah menghubungi semacam 380 orang dalam setahun dan kebanyakan semuanya wanita. Jadi sebenarnya jangan-jangan semua yang dilakukan itu memang sudah terencana. Modusnya ini berusaha deketin cewek, terus setelah itu kalau bisa diporotin nih, duitnya diambilin, dimanipulasi supaya tadi tuh mau minjem ojol segala macam buat dia foya-foya. Nah, karena takut ada korban-korban lain, makanya polisi mutusin untuk teleponin tuh satu-satu dari 380 orang yang ada di daftar si Lee ini. Sekaligus memastikan kalau mereka ini masih hidup. Seperti ceritanya tadi gue di awal. Banyak warga Korea sana, terutama cewek-cewek, diteleponin sama polisi. Masih hidup loh, kira-kira begitu. Dan dari 380 orang yang diminta keterangan, tiap orang ini memberikan kesaksian yang berbeda-beda mengenai Lee Kyung ini. Sampai beberapa diantaranya bilang udah pernah sempat nih tinggal bareng padahal. Tapi cuma beberapa minggu doang. Karena Lee ini ngakunya tuh apa ya, cucu orang kaya di daerah Paju yang punya 8 gedung pencakar langit gitu loh. Ilaha illallah, tajir banget ya. Beberapa diantaranya juga cerita kalau Lee ini bilang dia tuh baru dapat warisan banyak. Jadi uangnya itu tuh adalah warisan setelah orang tuanya meninggal. Yang belakangan diketahui ternyata warisan yang dimaksud adalah harta dari ya Ibu Jung yang udah dia sempat ambil-ambilin. Psikolog yang mengevaluasi kejiwaannya Lee juga mengatakan kalau Lee ini menunjukkan tanda-tanda orang yang mengidap sindrom replay. Sindrom replay itu tuh simpelnya perilaku seseorang yang sering berbohong supaya ini orang percaya sama kebohongannya, bahkan dirinya sendiri juga sampai percaya nih karena ngomong terus yang semuanya tuh jadi berasa nyata. Tapi ya gangguan itu bukan membuat Lee menjadi apa yang nggak bisa dihukum gitu macam orang ODGJ, enggak. Ya akhirnya ya si Lee itu harus menghadapi dakwaan yang paling berat, yaitu hukuman mati. So itu guys, sebuah kasus yang belum lama terjadi di tahun kemarin, berarti ini udah mau setahun ya di Desember, tentang sisi gelap di Korea Selatan. Yang penggambarannya nggak selalu apa ya romantis, unyu-unyu, karena ini ada orang yang terlihat seperti upa-upa, tapi kelakuannya bukan kayak di drakor-drakor, tapi kayak di film horor. Ya, tahun 2022. Setahun lalu kan belum lama ya, ada orang nih berdarah dingin, yang lempeng tenang gitu kelihatannya, cakep tampilannya tapi nggak disangka-sangka serem begitu. Untungnya di tanggal 25 itu si Nuna lagi nggak bersama si Lee di dalam apartemen ya. Dan kasus ini ketahuan karena mau ngasih makan majikannya tuh, kucing-kucing sama anjing-anjing. Jadi mungkin intinya kita juga harus baik nih ke kalian semua para majikanku ya. Maaf ya, jadi gebuk lagi kita. Ya udah, terima kasih banyak semua majikanku. Boleh minta like-nya. Kalau belum subscribe, diklik subscribe. Dan sampai ketemu lagi kita di Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.